Pasti semuanya. Apa kabarnya? Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama lanjutkan pelajaran kita ya. Hari Senin ini kita belajar matematika. Kemarin sudah sama-sama belajar tentang pecahan. Kamu sudah belajar pecahan senilai. Terus menyederhanakan pecahan. Baru membandingkan pecahan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kita yaitu jenis-jenis pecahan. Nah, pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran. Dalam pecahan biasa, mari kamu sudah belajar yang dipelajari minggu kemarin. 4, 6 per 8, 1 per 2 itu adalah pecahan biasa. Nah, kita akan sama-sama melihat yang namanya pecahan campuran. Tapi sebelum masuk ke pecahan campuran, kita akan lihat dulu. Karena di buku paket sebenarnya di kelas 3 juga kemarin sudah belajar ya. Kalau yang pakai angka itu adalah lambang bilangan atau lambang pecahan. Tapi yang menggunakan huruf adalah nama pecahan. Contohnya 3 per 4. Nah, ini adalah lambang pecahan. Nah, yang dinamakan nama pecahan itu kalau 2, 3 per tidak campuran nanti 2 per 7. Nah, ini nama pecahan. Nah, jadi kalau lambang pecahan itu menggunakan angka. Tapi kalau huruf seperti ini, kalimat 2 per 7 itu namanya apa? Nama pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran itu terdiri dari satu bilangan bulat dan satu lagi bilangan pecahan. Contoh 1, 5 per 6. Nah, 1 ini adalah bilangan bulat. 5 per 6-nya ini adalah pecahan. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran. 3, 8 per 12. Nah, ini adalah pecahan campuran. Dan ini adalah lambang pecahan. Lalu, nama bilangannya gimana? Tulis seperti kalimat tadi. 1, 5 per 6. Nah, sama ini 3, 8 per 12. Nah, sudah paham? Jadi kalau 3 per 4 ini adalah pecahan biasa. Ini pecahan biasa. Tapi kalau 5, 3 per 4 ini namanya pecahan campuran. Nah, beda kan? Pecahan biasa, tidak ada bilangan bulatnya.
Tapi kalau pecahan campuran, ada bilangan bulat. Ini bilangan bulatnya, 5. Tidak bisa membedakan. Nah, bilangan bulat. Terus, ada pecahan biasanya. Kan? Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau sudah paham bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran, masuk ke mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Caranya seperti apa? Caranya Ibu kasih ada 2 cara. Mengubah pecahan campuran biasa menjadi pecahan campuran ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara dibagi. Contoh, 7/3 sama dengan titik-titik ke pecahan campuran. Cara pertama dengan cara dibagi. Nah, caranya seperti apa? Perhatikan Ibu. 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 7? Kali 2, taruh di atas. Kalau sudah selesai itu, 3 dikali 2 sama dengan 6, taruh di bawah. Dikurangi. 7 dikurangi 6 berapa? 1. 1 sudah tidak bisa dibagi lagi 3. Nah, nanti kalau sudah belajar bilangan desimal, ketemu nanti di sini. Masih bisa, ya. Tapi sekarang belum dulu, tahan dulu. Jadi 1 dibagi 3 nggak bisa. Ini namanya sisa. Nah, ini namanya hasil. Jadi 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Supaya kita bisa membagi, menjawab 7/3 sama dengan berapa bilangan campuran, rumusnya seperti ini. Hasil sisa sisanya berapa sisa? Sisa 1 kita bawa. Penyebutnya berapa? Penyebut bawa sisa. Jadi 7/3 diubah ke pecahan campuran sama dengan 1/3. Ya, ini cara pertama. Cara kedua. Nah, cara kedua ini yaitu dengan cara dikurangi. Nah, ini hanya membantu kalian yang belum hafal perkalian. Tapi kalau yang sudah hafal perkalian, pakai dibagi saja supaya lancar perkalian pembagiannya. Dengan cara dikurangi, yaitu caranya seperti ini. 7 dikurang 3 sama dengan berapa? 4. 4 masih bisa dikurangi 3 enggak? Bisa. 4 kurang 3 sama dengan berapa? 1. Nah, 1 bisa enggak dikurangi 3? Enggak bisa. Stop berarti. Ini juga namanya sisa. Sekarang berapa kali kita mengurangi? 1, 2. 2 kali kita mengurangi. Maka rumusnya berapa kali pengurangan. Nah, terus
Caranya gimana? Berapa kali pengurangan? Berapa kali tadi ngurangi? 1, 2. Tulis. Jadi 7/3 sama dengan berapa kali pengurangan? 2 kali. Bawah 2. Sisanya berapa? 1. Bawah 1. Penyebutnya berapa? 3. 2, 1/3. Nah, perhatikan dulu. Nanti dikasih contoh lagi sama Ibu. Supaya lebih paham. Oke? Dihapus sama Ibu ya. Contoh lagi. Supaya lebih mengerti. Karena nanti ada tugas dari Ibu. Coba sekarang contoh kedua ya, kita pakai 15/4. Contoh kedua 15/4 sama dengan berapa ya? Kita pakai cara pertama, yaitu dibagi 15 dibagi 4. Di perkalian 4 yang hasilnya mendekati dengan 15. Kira-kira berapa? 4. Nah, kalau pakai 4 kali 4 berapa? 16. Tapi salah. Mundur. Yang mendekati 15. 3, Bu. Boleh. So, itu 3. Nah, 3 kali 4 berapa? 12. Dikurangi. 5 kurang 2 berapa? 3. 1 kurang 1, 0. Tadi 3. 3 dibagi 4 bisa? 3. Berarti 15 dibagi 4 sama dengan 3 sisa 3. Bisa lagi supaya gampang. Ini hasil. Nah, tadi rumusnya apa? Hasil sisa per penyebut. Hasilnya kita bawah. Lalu sisa. Lewat mana dia ya? Sisa. Nah, lalu penyebutnya. Kan? Apa ya? Nah, sekarang coba cara kedua. Tadi cara kedua diapakan? Ya, bisa dikurangi. Nah, jadi 15 dikurang 4 sama dengan berapa? 5 kurang 4, 1. Satunya turun. Masih bisa dikurangi 4? Masih. Nah, 11 kurang 4 sama dengan 7. 7 dikurangi 4 masih bisa? Bisa. Nah, sama dengan berapa? 3. 3 dikurang 4 bisa? Nggak bisa, berarti sisa. Nah, berapa kali dikurangi? 1, 2, 3. Nah, tadi 15/4 sama dengan tadi berapa kali dikurangi? Sisa per penyebut. Berapa kali dikurangi? 3 kali. Sisanya berapa? 3. Per penyebutnya berapa? 4. Mana? Paham? Oke. Ya. Jadi diulang sekali lagi sama Ibu. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, bisa menggunakan cara pertama, yaitu dibagi. Pembilang dibagi penyebut. Bisa dengan cara kedua, yaitu pembilang dikurangi penyebut, terus dikurangi sampai terakhir. Kalau ada bisa. Nah, ya. Oke. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi biasa. Pusing atau Bu, tadi pecahan biasa ke campuran. Sekarang dibalik-balik. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini mah lebih gampang ya.
pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Caranya, ya rumusnya, bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Nah, ini rumusnya. Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Contoh. Tuh. Contohnya, misalnya 4/2/3. 4/2/3. Jadi bilangan bulatnya berapa? 4. Dikali penyebutnya berapa? 3. Pembilangnya berapa? 2. Per penyebut lagi 3. Sama dengan hitung. 4 kali 3 berapa? 12. Ditambah 2 per 3. Sama dengan 12 tambah 2 berapa? 14 per. Jadi 4/2/3 jika diubah ke pecahan biasa menjadi 14/3. Lagi, tambah 2. Berapa ya? 4/7. 4/7. Mana caranya tadi? Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang per penyebut. Bilangan bulatnya berapa? 2. Dikali penyebutnya 7. Ditambah pembilang 4 per 7. Sama dengan 2 kali 7 berapa? 14. Ditambah 4 per 7. Sama dengan 14 tambah 4 berapa? 18 per 7. Jadi 4/7 jika diubah ke pecahan biasa menjadi 18/7. Paham? Bingung ya? Satu lagi deh, biar gampang. Contoh ketiga. 5/7/8. Berarti berapa? 5 dikali 8 ditambah 7 per 8. 5 kali 8 berapa? 40 ditambah 7 per 8. Sama dengan 47 per. Oke? Paham? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, tadi sudah mengubah pecahan biasa ke campuran. Sekarang pecahan campuran ke biasa. Berarti saya nanti kerjakan tugasnya itu di buku paket. Di buku paket halaman 11 ada ayo berlatih 1-2 dan ayo berlatih 1-3. Terus buku paket halaman 15 ayo berlatih 1-4. Nah, yang di halaman 15 ini tolong dikerjakan
di buku latihan matematika dengan caranya. Karena nih mengubah pecahan biasa ke campuran, campuran ke biasa. Jadi ibu nggak mau langsung jawabannya, tapi ibu maunya dengan caranya. Ya, khususnya nomor 2 dan 3 di situ ada mengubah di situ supaya kamu lebih paham. Nah, nanti kalau sudah hafal sekaliannya benar-benar gampang itu, kecil, nggak usah dikerjakan panjang-panjang begini. Langsung aja 4 kali 3 berapa? 12. 12 tambah 2 14 per penyebut. 2 kali 7 berapa? 14 ditambah 4 18 per 7. Makanya perkaliannya cepat dihafalkan supaya lebih gampang untuk mengerjakan, nggak usah panjang-panjang supaya nggak capek nulisnya ya. Sudah, kalau sudah selesai itu kita masuk ke bilangan desimal. Coba dibuka bukunya, buku paketnya halaman 16. Di situ ada bilangan desimal. Nah, di bilangan desimal coba ibu hapusin supaya kamu lebih mudeng kalau pakai ditulis sama ibu ya. Kalau nggak ditulis susah nanti sama matematika. Bilangan desimal, kamu mungkin pernah dengar koma, 0,1, 0,05, 0,0007, 1,5. Nah, itulah yang namanya bilangan desimal. Tapi coba perhatikan di bukumu halaman 16 tadi yang ibu bilang. Ada kotak di situ, gambarnya, perhatikan. Ada 7. Perhatikan. Nah, ada garis tanda koma. Perhatikan kamu. Semakin ke kanan, nilai tempatnya itu semakin kecil. Nah, berbeda ya. Kalau bilangan bulat semakin ke kanan, besar. Tapi ini semakin ke kanan, semakin kecil. Tapi kalau semakin ke kiri, semakin besar. Perhatikan. Setelah koma. Nah, setelah koma. Itu nilainya per sepuluhan. Per seratusan. Per seribuan. Setelah koma. Tapi di belakang komanya, nah, nilainya beda. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Jadi contohnya tadi kalau ibu bilang tadi 0,1. Nah, di depan koma ini ada satu angka. Kalau satu angka itu per 10. 0,01. Ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. 0,001. Nah, di belakangnya ada 1, 2, 3. Berarti per 1000 dan seterusnya. Kalau 1,3 gimana, Bu? Nah, ini kan satu angka. Berarti per 10. Nah, di sini 0,1 berarti 1 per 10. 0,001 1 per 100. 0,001 1 per 1000. 1,3. Nah, karena di belakang setelah koma ada satu angka per 10. Berarti badannya berapa? 13 per 10. Nah, gampang ya. Kalau 1,37. Nah, berarti berapa, Bu?
Ada berapa angka nih dulu di belakang koma? 1, 2 per 100. Nah, nggak tahu gitu. Jadi tinggal 137. Ya kan? Kalau 1000 gimana, Bu? 3,124. Nah, berapa angka di belakangnya? 1, 2, 3. Ada 3. Kalau 3 berarti per 1000. Bacanya 3124 per 1000. Tuh kan? Gampang kan bilangan desimal? Di belakang koma 1 angka per 10. Di belakang koma 2 angka per 100. Di belakang koma 3 angka per 1000. Kalau 4 berarti berapa? 10.000. Nah, tinggal angka yang sampingnya sudah berapa? 0,1 ya 1 per 10. 0,3 berarti 3 per 10. 0,05 berarti 5 per 100. Karena apa? 0,05. Nah, di belakang komanya ada berapa tadi? 2 angka yaitu 0 dan 5. Maka per 100. Jadi 5 per 100. Nah, sama. Kalau ini berarti nama ini adalah lambang bilangan desimal. Namanya berapa? 1,3. Kalau ini 3,124. 1,37. Jadi bukan 1,37. Nah, salah. 1,37. 3,124. 0,001. Nah, beda ya. Jadi nggak sama dengan tadi. Kalau untuk nama bilangan 3,124 itu nama bilangan. Nah, untuk bilangan desimal untuk pelajaran hari ini cukup di situ dulu karena kita mengenal saja. Nanti kalau dilanjutkan sama Ibu untuk mengubah pecahan desimal diubah ke pecahan biasa atau pecahan biasa diubah ke pecahan desimal, pusing ntar ya. Senin depan aja dilanjutkan sama Ibu. Hari ini kita hanya cukup pecahan biasa ke campuran, campuran ke biasa, dan mengenal bilangan desimal. Nah, tugasnya untuk mengenal bilangan desimal itu ada di halaman 18 sampai dengan 19. Nah, itu juga tolong dikerjakan di buku latihan. Jadi, halaman 18 dan 19 tolong dikerjakan di buku latihan. Ayo berlatih 1 dan 5. Ya, di situ nanti kamu sebutkan contohnya A 7 per 10. Nah, itu diubah ke pecahan desimal. 7 per 10. Kasih contoh ya tugasnya. 7 per 10. Nah, tadi Ibu katakan kalau per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. Berarti di sini berarti itu berapa? Itu 7. Nah, itu ya. Kalau 7 per 100 gimana? Nah, langsung saja kita taruh koma. Nah, 2 angka. Berarti 7 ditaruh 0, 0. Oh, gampang kan? Jadi ingat aja, 1 angka itu per 10, 2 angka 100, 3 angka 1000. Oke? Paham untuk pelajaran hari ini? Jadi tolong dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti minta tolong mamanya untuk mengantar ke sekolah. Boleh hari ini siang atau boleh besoknya. Oke. Selamat mengerjakan tugas.
Selamat belajar, Tuhan memberkati.